Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengenai tentang teori kepribadian behavioristik Albert Bandura. Daripada memperpanjang waktu, materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepribadian menurut perspektif behaviorisme Albert Bandura, kepribadian dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal individu seperti pikiran, keyakinan, dan motivasi dengan faktor eksternal, lingkungan, dan pengalaman. Bandura memperkenalkan teori self-efficacy yang merupakan keyakinan individu terhadap kemampuan diri sendiri. Bandura juga mengemukakan konsep observational learning atau pembelajaran melalui pengamatan, di mana individu dapat belajar dan mengadopsi perilaku baru dengan mengamati orang lain. Selain itu, Bandura juga menekankan pentingnya reinforcement atau penguatan dalam membentuk dan memperkuat perilaku individu. Dengan demikian, menurut perspektif behaviorisme Albert Bandura, kepribadian individu dipengaruhi oleh interaksi antar faktor internal dan eksternal, serta proses pembelajaran, penguatan, dan observasi dalam membentuk perilaku dan kepribadian seseorang. Baiklah, saya akan menjelaskan teori pembelajaran Bandura. Albert Bandura dilahirkan di Madura, Northern Alberta, Kanada pada tahun 04 Desember 1925. Masa kecil dan remajanya dihabiskan di desa kecil dan juga mendapat pendidikan di sana. Pada tahun 1949, beliau mendapatkan pendidikan di University of British Columbia dalam jurusan psikologi. Beliau banyak terjun dalam pendekatan teori pembelajaran untuk meneliti tingkah laku manusia Detertek Pat Ayla eksperimen. Pada tahun 1964, Albert Bandura dilantik sebagai profesor. Pada tahun berikutnya, Bandura bertemu dengan Robert Sells dan belajar tentang pengaruh keluarga dengan tingkah laku sosial dan proses identifikasi. Sejak itu, Bandura mudah mulai meneliti tentang agresi, pembelajaran sosial dan pengambilan Richard Walters, muridnya yang pertama mendapat gelar doktor, pada asistennya. Teori pembelajaran sosiologi merupakan perluasan dari teori belajar perilaku yang tradisional. Teori pembelajaran sosial ini dikembangkan oleh Albert Bandura 1986. Jadi, dalam teori pembelajaran sosial kita akan menggunakan penjelasan reinforcement eksistensial dan penjelasan kognitif internal untuk memahami bagaimana belajar dan orang lain. Secara kebetulan, lingkungan itu kerap kali dipilih dan diubah oleh orang lain melalui perilakunya sendiri. Langkah-langkah penting dalam mempelajari terpandu ada dua jenis: belajar melalui pengalaman. Yang pertama, mempelajari melalui pengamatan dan terjadi melalui kondisi yang dialami orang lain. Contohnya, seorang pelajar melihat temannya dipuji dan ditegur oleh gurunya. Yang kedua, mempelajari melalui pengamatan, meniru perilaku model meskipun model itu tidak mendapatkan penguatan positif atau penguatan negatif. Baiklah, yang itu hanya yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan unsur utama teori peniruan dan ciri kepribadian dinamis, produktif, dan matang menurut Albert Bandura. Yang pertama itu, unsur utama dari teori peniruan menurut Albert Bandura itu ada 4 komponen utama dalam peniruan atau bisa disebut juga dengan modeling. Yang pertama ada perhatian atau attention process. Nah, di sini anak mengamati dan memperhatikan tingkah laku model agar anak tersebut dapat mempelajarinya. Yang kedua ada retensi atau retention process. Di
Di sini terjadinya proses merekam dan menyimpan serta mengingat apa yang telah diamati, yang nantinya anak tersebut melakukan hal yang sama jika diperlukan pada situasi dan kondisi tertentu. Yang ketiga yaitu meniru tingkah laku model behavior production process. Setelah anak tersebut melakukan pengamatan dengan perhatian penuh dan memasukkannya ke dalam ingatan, kemudian anak tersebut mampu memproduksi perilaku atau tindakan model. Nah, yang keempat itu ada dorongan dan penguatan, atau disebut dengan motivation reinforcement process. Anak memiliki motivasi yang tinggi atau memotivasi yang tinggi akan lebih meniru tingkah laku modelnya dengan mudah dan mengikuti proses pembelajaran itu juga dengan mudah. Nah, dalam hal ini model itu juga harus memberikan dorongan seperti memberi reward, pujian atau penghargaan yang lain kepada anak agar anak tersebut akan memotivasi dirinya untuk lebih semangat lagi dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang ciri kepribadian dinamis, produktif, dan matang. Ciri kepribadian dinamis, produktif, dan matang ini menurut Albert Bandura itu terdiri dari 4. Yang pertama, system self atau yang disebut dengan self system. Bandura juga meyakini pengaruh yang ditimbulkan oleh self sebagai salah satu determinan tingkah laku yang tidak dapat dihilangkan tanpa membahayakan penjelasan dan kekuatan prediksi. Sistem self yang dimaksud yaitu struktur kognitif yang memberikan pedoman mekanisme dan seperangkat fungsi, persepsi, evaluasi, dan pengaturan tingkah laku. Yang kedua yaitu ada regulasi diri. Nah, di sini individu memiliki kapasitas memotivasi dirinya sendiri untuk menetapkan tujuan personalnya, merencanakan strategi sebagai evaluasi dan modifikasi perilaku yang sedang berlangsung. Nah, Bandura juga menjelaskan bahwa manusia itu memiliki kemampuan untuk meramal yang oleh penulis dipahami sebagai kemampuan memprediksi. Memprediksi atas suatu hal sehingga individu itu mampu mengantisipasi hasil dan membuat rencana sesuai dengan harapannya. Yang ketiga ini ada efikasi diri atau self-efikasi. Bandura juga meyakini bahwa efikasi ini merupakan elemen kepribadian yang krusial. Efikasi diri sering dikaitkan dengan ekspektasi hasil yang merupakan perkiraan bahwa tingkah laku yang dilakukan oleh diri akan mencapai hasil tertentu. Nah, yang keempat atau yang terakhir itu ada efikasi kolektif. Menurut pendapat Bandura mengenai individu ini adalah orang yang berusaha mengontrol kehidupan dirinya tidak hanya dengan efikasi diri individual, melainkan juga melalui efikasi kolektif. Di sini yang dimaksud dengan efikasi kolektif itu adalah keyakinan yang ada dalam masyarakat bahwa usaha mereka secara bersama-sama dapat menghasilkan perubahan sosial tertentu. Baiklah, materi yang kelima itu akan dijelaskan oleh Ana. Baik, materi selanjutnya ialah implikasi teori behavioristik atau belajar sosial terhadap bimbingan dan konseling. Yang pertama, pemahaman individu. Salah satu upaya untuk memahami individu adalah dengan memahami perilakunya. Berdasarkan teori Bandura, untuk memahami perilaku individu maka perlu memahami interaksi individu tersebut dengan lingkungannya. Konselor perlu memahami bahwa lingkungan dapat membentuk perilaku individu dan lingkungan tersebut juga menggambarkan individu-individu yang ada di dalamnya. Konselor perlu juga memahami bahwa munculnya motif-motif, dorongan-dorongan, dan kebutuhan-kebutuhan klien merupakan pengaruh interaksi klien dengan lingkungannya. Dengan demikian, untuk memahami klien dalam rangka proses konseling, maka konselor memerlukan pendukung dari lingkungan di mana klien berada, seperti lingkungan keluarga, teman-teman, atau lingkungan masyarakat. Nah, materi selanjutnya adalah tujuan konseling. Dalam konseling behavioral, Blackham dan Slibrand menjelaskan bahwa ada 4 langkah khusus yang sebaiknya dilakukan dalam menentukan tujuan konseling, yaitu mendefinisikan permasalahan, mengetahui sejarah sosial dan perkembangannya, lalu menentukan metode yang digunakan.
Yang ketiga, proses konseling. Dalam proses konseling, faktor kehangatan, keterbukaan, penerimaan, atau penghargaan dianggap perlu, tapi tidak cukup sebagai kondisi mengubah perilaku. Untuk itu, dalam proses konseling, perlu diciptakan kondisi yang memungkinkan klien dapat mempelajari perilaku baru melalui imitasi atau peniruan, terutama yang ditunjukkan oleh konselor anggota kelompok lain dalam konseling kelompok. Menurut Bandura dalam CHAR, konselor menjadi model penting bagi klien. Klien seringkali meniru sikap-sikap, nilai-nilai, dan perilaku konselor. Jadi, konselor harus menyadari perannya dalam proses identifikasi yang dilakukan klien. Yang keempat, teknik-teknik konseling. Prosedur-prosedur yang digunakan dalam konseling berhubungan dengan prinsip-prinsip belajar. Prosedur tersebut disusun untuk menambah dan memperkuat perilaku klien untuk mengurangi dan menghilangkan perilaku klien tertentu. Prosedur yang disusun untuk membentuk perilaku baru atau mengembangkan beberapa perilaku antaranya yaitu shaping, modeling, atau assertive training. Sedangkan prosedur yang disusun untuk menghilangkan suatu perilaku yaitu desensitization atau excitation. Dapat disimpulkan, teori pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura merupakan teori pembelajaran yang cukup berkembang. Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori behavioristik yang ada sebelumnya. Dalam mode pembelajaran Bandura, faktor person atau kognitif memainkan peranan penting. Artinya, bahwa keyakinan dan kemampuan diri harus ditingkatkan untuk menghadapi memecahkan masalah dengan efektif. Individu dengan efikasi diri tinggi akan memiliki komitmen yang kuat dalam memecahkan masalahnya dan tidak akan menyerah ketika menemukan bahwa strategi yang sedang digunakan tidak berhasil. Oleh karena itu, efikasi diri sangatlah penting. Baik, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.